lawan dari narkoba, selamat dari zina. Ternyata orang mati itu tidak ada mengatakan aku mau amal ini, aku mau ini, tidak. Dia mengatakan aku cuman mau bersedekah. Begitulah hebatnya sedekah. Ini satu semen untuk almarhumah emak, ini batu bata untuk almarhum ayah, pahalanya mengalir sampai hari kiamat, tak putus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat duit sawit, dapat panen sawit, kasih ke Al-Hujjah, kirim. Saya tak bisa ngasih duit Pak Ustaz, kasih brondol. Untuk apa brondol? Brondol dijual, duitnya belikan ke semen, belikan ke batu bata, tegak berdiri, bangunkan ke masjid, kelas, pagi anak-anak belajar, subuh anak-anak belajar, malam anak-anak belajar. Karena pesantren tak ada tutup, bukan macam SMP, SMA. Pesantren 24 jam buka. Disinilah anak-anak akan digembleng sehat walafiat. Selamat anak pelelawan dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari game online. Ibu-ibunya pun akan datang pengajian. Ustaz Somad itu payah betul lah untuk dapat jadwalnya. Saya tak usah diminta jadwal, saya akan datang ke Al-Hujjah dalam acara jangan tepuk tangan, tuh. Saya akan datang ke pesantren Al-Hujjah Kerumutan dalam acara peresmian dan pengguntingan pita bersama Bapak Bupati dan Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Pemencetan tombol. Tengok layar, rupanya macet, tak terbuka. Tidak penting acara seremonial, yang penting anak-anak bisa belajar. Ada asrama, ada kelas, ada rumah guru, ada pagar. Selesai. Apakah Bapak Ibu siap menyelesaikan pembangunan pesantren Al-Hujjah Kerumutan? Takbir. Sallu ala Nabi. Kenapa Ustaz teriak kuat-kuat mengusir setan? Karena setan berbisik, jangan sedekah, jangan sedekah, elok beli HP baru, jangan sedekah, elok rehab rumah, jangan sedekah, Abdul Somad itu hanya bercakap aja, dia tak ada bersedekah. Kan aku kasih 100 sak tadi. Kalau juga tak percaya, kusumbatkan satu. Ngomong-ngomong, berapa harga 1 sak semen nih? Berapa 1 sak sekarang? 80. Oh mak, 80 kali 100 sak 8, banyak juga rupanya. Awak sanggup tadi 40.000, tapi dia dah tercakapkan awak, dah termakan apa boleh buat. Nanti saya kirim, insyaAllah
walaupun tak buat duit nanti saya kirim insyaallah. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Mengusir setan ada di dalam tadi. Kata setan, banyak tu kata setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Begitu orang masuk ke liang lahat, lalu kemudian yang masuk ke dalam itu ada 3, satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki, mereka letakkan. Habis itu anak pun minta papan, mana papan untuk menutup liang lahat. Habis itu mereka pun berdiri, lalu mengambil cangkol, mereka timbun, dipanggillah kawan-kawan sini mari injak biar padat. Setelah itu ibu itu pun datang menangis, Allah, jangan tinggalkan aku, aku mau masuk ke dalam. Saya kalau ada perempuan nangis waktu pemakaman suami, tak ada saya larang. Ada ustadz di situ larang, jangan bu, jangan, saya enggak, saya biarkan, masuklah, masuk. Ada yang mau masuk ke dalam. Penuh sandiwara, beb. Tinggal terbujur kaku sendirian. Kedengaran suara sendal orang yang mengantar itu pulang. Kresek. Bayangkan kita masuk ke dalam, terdengar suara sendalnya pulang satu-satu. Kresek. Tinggallah awak sendiri di dalam. Yang menemani di dalam hanya tinggal sodako. Ilaha illallah Muhammad. Sodako yang meninggal. Makanya ketika Allah bertanya kepada jenazah, hai mayat, hai jenazah yang ada di liang lahat, kalau ku kasih kalian hidup semenit, kalau ku kasih kalian hidup sedetik, kalau ku kasih kalian hidup sekejap, kamu mau apa? Apa menyaut pula mayat nih? Apa kata jenazah itu menjawab? Ada ayatnya dalam Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kasihlah aku hidup walaupun sejenak, sekejap aja. Sejenak, sekejap itu kalau bahasa awaknya apa? Sediluk ya. Sediluk ayah Allah, sediluk. Nek sediluk kan sampai nara apa? Nanti kalau kau dikasih sebentar, kau mau apa? Apa kata orang yang sudah mati itu? Fasaddaqa, aku Arab sodako. Ternyata orang mati itu tidak ada mengatakan aku mau amal ini, aku mau ini, tidak. Dia mengatakan aku cuman mau bersodakoh. Begitulah hebatnya sodakoh. Kalau haji nanti al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Tapi kalau sodakoh langsung di liang lahat sudah dapat jawaban pahalanya. Dan sodakoh ini bisa bukan cuma untuk kita, untuk almarhum ayah, almarhumah emak, almarhum adik. Ya Rasulullah, ya ummi matat, makku sudah mati, afa asasaddaqu anha, kalau aku bersedekah pahalanya sampai apa tak sampai? Kata Nabi, tasaddaq,
sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sedekah yang paling afdal saqiyul ma, memberi air minum. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau bersedekah, sedekah sumur bor. Tapi jangan pula semuanya sedekah sumur bor. Banjir kerumutan gara-gara sedekah sumur bor. Sedekah sumur bor di gurun pasir Arab, payah air, panas terik. Di tempat kita alhamdulillah atas air, kejap lagi turun, bawah air. Ini tausiah ni tak lama-lama Pak Opati, memang tadi sampai tadi 50-60 menit, tapi kan awan sudah, walaupun mendung tak berarti hujan. Tapi insya Allah nanti kita akan meletakkan batu pertama. Di mana letak batu pertama itu nanti kita letakkan? Hah? Di depan, Masya Allah, di seberang jalan diletakkan batu pertama. Berikut ini peletakan batu pertama oleh Kiai, oleh Bupati, oleh Tuan Guru. Itu hanya secara simbolis seremonial. Tapi sesungguhnya kita semualah yang membangun pesantren Al-Hujjah ini insya Allah. Amin ya Rabbal. Ini satu sak semen untuk almarhumah emak. Ini batu bata untuk almarhum ayah. Pahalanya mengalir sampai hari kiamat, tak putus. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putus amalnya, illa min salasin, kecuali 3, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita tidak punya ilmu yang bermanfaat, kita bukan buya, kita bukan kiai, kita bukan ulama. Tapi insya Allah kalau kita bersedekah dapat pahala alim ulama. Anak-anak ini akan jadi hafiz Quran, anak-anak ini akan jadi guru, anak-anak ini akan jadi polisi, anak-anak ini akan jadi tentara, anak-anak ini jadi bupati, gubernur, kepala daerah. Kita sudah mati masuk ke liang lahat, mengalir pahalanya untuk kita semuanya. Begitulah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang bingung juga kita menengok orang bisa pula tanah 2 hektar 2 kapling diwakafkannya, sementara 2 kapling itu 2 hektar 1 kapling. Sekarang pasaran di Kerumutan kalau 1 kapling ini berapa sawit sekarang? 500 juta. Berarti dia sudah bersedekah ini 500 juta. Jadi nanti di padang mahsyar kira-kira 500 juta itu atapnya ya macam jembatan flyover di Sudirman. Nanti kalau kita tengok di padang mahsyar ada orang yang tenang aja dia di bawah atap. Itulah yang berwakaf 500 juta. Itu. Kalau yang 100 sak semen itu ya kira-kira sejengkal lah. 100. Kalau bapak ibu nanti nengok di padang mahsyar ada orang duduk itu.
Tapi kalau yang nampak dia tenda diembus-embus angin hampir tumbang, itu yang 100.000. Nanti kalau nampak di padang mahsyar ada tenda hampir tumbang, itulah yang 100.000 selembar 2 lembar tadi. Kalau ada yang nutup kepala pakai kardus Pak Ustaz, itu 5.000. Kardus. Ada pula Pak Ustaz kami tengok di padang mahsyar itu ditutupnya kepalanya pakai koran Pak Ustaz, itu 2.000. Hari ini Bapak Ibu boleh tersenyum, boleh tertawa. Nanti di akhirat begitu menengok barulah percaya. Oh, ini kata Ustaz Abdul Somad dulu terlambat deh. Dulu di dunia kemana aja. Nantilah saya bersedekah kalau anak saya sekolah. Ternyata anak sudah sekolah biaya makin besar. Nantilah saya sedekah kalau anak saya kuliah. Begitu anak kuliah uang semester makin besar. Nantilah saya sedekah kalau anak saya sudah tamat. Anak sudah tamat mau kerja biaya makin besar. Nantilah kalau anak saya sudah kerja. Anak sudah kerja, ibu mesti menabung karena dia mau nikah. Nantilah anak kalau sudah nikah. Anak udah nikah perlu lagi karena hamil menantu mau melahirkan cucu. Kalau ditunggu lapang sampai mati tak akan pernah bersedekah. Maka bersedekah, sempat-sempatkan sedekah. Bersedekah, manfaatkan sedekah. Bersedekah, segera bersedekah. Karena kita tak tahu, jangan-jangan pulang ke rumah yang menunggu bukan suami. Jangan-jangan pulang ke rumah yang menunggu bukan istri. Jangan-jangan begitu masuk ke rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, yang menunggu malaikat maut. Ahlan wa sahlan, kata malaikat. Langsung mati. Misalnya ibu bapak punya tabungan 100 juta, amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Bapak ibu di kerumunan punya tabungan 100 juta, amin. Dikirimnya 1 juta untuk pembangunan Masjid Al-Hujjah kerumunan. Ini 1 juta untuk Masjid Al-Hujjah kerumunan. Berapakah yang tinggal di rekening Bank Riau Kepri Syariah? Memang kalau udah cerita sedekah nih banyak pura-pura bodoh. Duit 1 juta yang dikirim ke Al-Hujjah 1 juta. Jadi yang tinggal di kerening bapu. Sing ono nang kerening ke piro? 99 juta. Yang ada di rekening 99 juta. Meninggal. Yang dibawa yang 1 juta atau yang 99? Yang 1 juta itulah yang kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang tinggal di rekening diambil, dibagikan kepada ahli waris. Duitmu hanya tinggal di rekening bank, duitmu hanya tinggal di rumah,